إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita mensyukuri setiap kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita. Semoga kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut menjadi wasilah untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Menjadi wasilah untuk kita istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala ini sampai ajal menjemput kita. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita akan berbicara sedikit tentang pendidikan anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Dalam tafsir disebutkan riwayat dari beberapa salaf, di antaranya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya, bahwa ayat ini perintah kepada kita untuk mendidik keluarga dan anak-anak kita. Perintah untuk mendidik keluarga dan anak-anak kita dengan pendidikan yang akan menyelamatkan mereka dari neraka. Oleh karenanya pendidikan anak ini menjadi perhatian penting sejak di zaman Nabi SAW. Jundub bin Abdullah Al-Bajali, beliau menuturkan kunna an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syabab hazawa fata'allamna minhu al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fasdatna imanan. Kami para remaja hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami belajar tentang iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum
kami mempelajari Al-Quran. Kemudian kami mempelajari Al-Quran, maka bertambahlah iman kami. Ibnu Katsir rahimahullah di penutup tafsir surah Al-Isra, beliau membawakan perkataan Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullah, dzukira lana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimu ahlahu al-kabir min ahli baitihi wa saghir. Hadhihi ayah. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Dan itu juga diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Apabila ada anak dari Bani Abdul Muttalib, maka Nabi SAW ajarkan ayat ini. Ayat terakhir dari surat Al-Isra. Anak itu diajari supaya menyuarakan ayat ini. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan. Segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak. Karena orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang-orang Nasara menyatakan Isa anak Allah. Orang-orang musyrikin Makkah mengatakan para malaikat itu banatullah, anak-anak perempuan Allah. Bertentangan dengan akidah yang benar, bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya. Allah firmankan, qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan. Katakan segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak. Walam yakun lahu syarikun fil mulki. Dan tidak ada satupun sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kerajaannya. Ajarkan kepada anak itu tauhid uluhiyah. Tidak ada satupun sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di langit maupun di bumi, di kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya yang berhak diibadahi hanya Allah satu-satunya. Demikian karena semua orang di luar Islam mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah mereka. Orang-orang Makkah mereka kalau bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan huwa lak tamliku huwa mamak. Katakan tidak ada sekutu bagimu ya Allah kecuali sekutu yang mereka tetapkan dari sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ajarkan ayat ini kepada anak, setiap anak dari ahli bait, dari keluarga beliau, dari kerabat beliau. Dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah min Bani Abdul Muttalib. Dari Bani Abdul Muttalib diajarkan baca ayat ini. Walam yakun lahu syarikun fil mulki, untuk mengikis keyakinan, ajaran semua agama di luar Islam yang menyekutukan Allah dalam ibadah mereka. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya, Allah Subhanahu wa taala itu maha perkasa, Allah Subhanahu wa taala itu maha menaklukkan segalanya. Allah tidak zalil, Allah tidak terhinakan, tidak terkalahkan sehingga membutuhkan wali, membutuhkan pembela, penolong. Walam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli. Allah tidak membutuhkan satupun penolong, pembela karena kelemahan dan kehinaannya. Tidak. Tapi manusia yang fakir, manusia yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ada karena orang Majusi. Mereka mengatakan laulal auliya
Laula auliya Allah la dhalla. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Andaikan bukan karena para pembela dan penolong Allah, Allah itu sudah hina. Ini perkataan orang-orang Majusi, para penyembah api. Maka Allah bantah dalam ayat. Wa kabbiru takbira. Bitauhid, wa bitta'ah, wa bil ibadah, wa bil ikhlas lillah. Dan agungkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan dengan kalian mentauhidkan Allah, mengikhlaskan seluruh ibadah kalian, mentaati Allah. Nabi SAW ajarkan ayat ini kepada anak-anak dari Bani Abdul Muttalib, kepada keluarganya yang anak-anak maupun yang dewasa. Ayat penutup dari surat Al-Isra yang membedakan Islam dan semua agama di luar Islam. Juga para salaf, di antaranya Ali bin Husain, Ibn Ali bin Abi Thalib, yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Dalam Musannaf juga diriwayatkan, kana rahimahullah yu'allimu waladahu. Beliau mengajari anaknya, yaqul qul amantu billah wa kafartu bit-taghut. Wahai anakku, ucapkan amantu billah wa kafartu bit-taghut. Aku beriman kepada Allah dan aku kufur kepada taghut. Kata Imam Malik, kullu ma'budin min dunillah fa huwa taghut. Apa saja yang diibadahi selain Allah maka itu disebut taghut. Ali bin Husain rahimahullah ajaran kepada anaknya, anakku, katakan qul amantu billah wa kafartu bit-taghut. Aku beriman kepada Allah dan aku kufur kepada taghut. Dijelaskan kepadanya sebagaimana Nabi SAW yang namanya yu'alim, dari kata ta'lim itu bukan hanya mentalkin tapi juga mengajari, mengajarkan, dan secara kontinu berkesinambungan, bukan hanya sekali. Secara kontinu berkesinambungan, bukan hanya sekali. Itu makna ta'lim. Sehingga memberikan dampak pengaruh pada diri yang diajari tersebut. Jelaskan kepadanya amantu billahi wa kafartu bit-taghut. Maknanya, artinya, konsekuensinya dan sebagainya. Demikian juga Ibrahim At-Taimi, beliau mengatakan kanu yastahibbuna an yulakkinu as-salat wa ya'ribu awwala ma yatakallam yaqulu la ilaha illallah sab'a marat. Ibrahim At-Taimi rahimahullah mengatakan kanu para salaf, para ulama kita terdahulu menyukai ketika anak itu sudah beranjak menjadi seorang anak yang sudah mengerti, maka menyukai untuk mengajari mereka sholat dengan benar. Dan ketika mereka pertama kali berbicara, bukan bersuara, tapi berbicara, anak itu pertama kali bisa berbicara, menyukai mereka untuk mentalkin, mendikte anaknya itu supaya menirukan ucapan ayahnya, la ilaha illallah 7 kali. Maka awal syai'in takallama bihi, sehingga kalimat la ilaha illallah itu yang menjadi kalimat pertama anak itu berucap. Ini beberapa gambaran dari para salaf, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muru abna'akum bis-salat wa hum abna'u sab'in wadribuhum bil 'ashr. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, perintahkan anak-anak kalian 7 tahun untuk salat.
Maka pengajaran sholat harus dimulai dari sejak dini. Usia 7 tahun sudah diperintahkan kepada anak kita untuk sholat. Demikian pula contoh dari para ulama salaf kita rahimahumullah terkait pendidikan anak, bahwa yang menjadi awal pendidikan adalah pendidikan yang berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan iman. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil mu'minin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun ibadallah usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran pun banyak contoh pendidikan dari orang tua kepada anak-anaknya. Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail, pendidikannya disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Yakub kepada putra-putranya Bani Israel, sebutkan dalam Al-Quran pendidikannya. Nabi Yakub kepada putranya Yusuf, disebutkan pendidikannya di dalam Al-Quran. Demikian pula Luqman. Bahkan satu surat Luqman berisikan bagaimana beliau memberikan pendidikan kepada putranya. Semua itu bisa kita baca dalam Al-Quran. Sehingga menjadi bekal bagi kita bagaimana semestinya kita lakukan dalam pendidikan kita kepada anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan melindungi dari segala keburukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan keistiqomahan kepada kita semuanya di atas Islam ini sampai ajal menjemput kita. Dan di akhirat Allah kumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'an taghfir lana wa walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma ighfir lana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala aduwwihim. Allahumma ihfaz ahya'ahum warfa' anhum ash-shiddah wal bala. Allahumma taqabbal amwatahum, taqabbal shuhada'ahum, warham amwatahum. Allahumma dammir a'da'ahum wa ahlikhum tadmira innaka antal qawiyyul aziz. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.